Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kurniati dengan NPM 2459201102 dari kelas 4C. Di sini, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas Systematic Literature Review atau SLR dengan topik Sistem Manajemen Rumah Sakit berbasis web. Pada tugas ini, saya menggunakan 5 jurnal yang relevan dengan topik Sistem Manajemen Rumah Sakit berbasis web. Lalu dari kelima jurnal tersebut, saya melakukan analisis komparisasi berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan kelemahan penelitian. Berikut adalah tabel komparisasi dan sistematis literaturnya. Jurnal pertama, di sini ada penulisnya ya. Yang pertama, Rizky Alfiska Pasca Harastian, Anto Supriyanto, Panjawati Sudar Maningtyas, Jurnal JSIKA Vol 301 tahun 2024 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Arsip Rumah Sakit Bedah Surabaya berbasis web. Latar belakangnya di sini adanya permasalahan pada sistem pengarsipan di Rumah Sakit Bedah Surabaya (RSBS) yang masih dilakukan secara semi komputerisasi. Arsip ini sering kali rusak, hilang, sulit ditemukan kembali, dan distribusi dokumen sering terlambat. Selain itu, belum ada sistem penentuan arsip kadaluarsa sehingga pengelolaan arsip menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibuat sistem manajemen arsip berbasis web untuk membantu pengelolaan arsip secara digital agar lebih aman, cepat, dan mudah diakses. Lalu ada metodenya. Metode penelitian menggunakan metode pengembangan waterfall yang meliputi tahap recruitment, definition, system and software, design, dan implementation and unit testing, integration and system testing, serta operation and maintenance. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing dan kuesioner skala Likert kepada pengguna sistem. Lalu hasil dari ini yaitu sistem informasi manajemen arsip berbasis web berhasil membantu mengelola arsip masuk dan keluar di RSBS. Sistem mampu menghasilkan arsip digital, mempermudah pencarian arsip, disposisi arsip, peminjaman arsip, laporan retensi arsip, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. Hasil pengujian menunjukkan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna dengan nilai rata-rata pengujian sebesar 4,17. Lalu dari kelemahan dari sistem ini adalah sistem ini masih berbasis web, sehingga membutuhkan kapasitas server yang besar untuk menyimpan arsip digital. Keamanan jaringan perlu ditingkatkan agar sistem dapat berjalan online secara optimal. Selain itu, sistem belum tersedia dalam versi mobile, sehingga akses masih terbatas pada perangkat tertentu. Jurnal kedua, yaitu di sini penulisnya ada Rika Meliani, Dedi Irfan, Ambiar, Anita Febriani, Rizka Khairana. Journal of Information Technology and Computer Science Vol 3 No 12 tahun 2020 dengan judul Rancang Bangun Sistem Antrian Online Kunjungan Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Syafira berbasis web. Latar belakang dari penelitian ini adalah sistem antrian pada poli rawat jalan Rumah Sakit Syafira masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan nomor antrian. Jumlah pasien rawat jalan yang mencapai sekitar 350 pasien per hari membuat proses pendaftaran menjadi tidak efisien dan menghabiskan waktu 1-2 jam. Oleh karena itu, dibuat sistem antrian online berbasis web agar pasien dapat mengambil nomor antrian, melihat jadwal dokter, dan melakukan pendaftaran secara mudah dan cepat. Nah, metode yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahap communication, planning, modeling, construction, dan development. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak rumah sakit. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, serta diuji menggunakan metode black box testing. Lalu, kemudian hasil dari penelitian ini berupa sistem antrian online berbasis web yang mampu mempermudah pasien dalam mengambil nomor antrian dan melihat jadwal dokter spesialis. Sistem juga menyediakan laporan kunjungan pasien serta informasi antrian berjalan secara real-time. Pengujian black box menunjukkan semua fungsi sistem berjalan dengan baik dan valid sesuai kebutuhan pengguna. Lalu, kelemahan dari sistem ini masih berbasis web sehingga belum maksimal jika digunakan melalui perangkat mobile. Juga sistem ini memerlukan admin untuk selalu memperbarui data agar informasi tetap akurat. Selain itu, penerapan sistem masih terbatas pada poli tertentu dan belum diterapkan di seluruh bagian rumah sakit. Lalu, jurnal ketiga dengan penulis Yeni Kusnawati, Jurnal Sistem Informasi TGD Vol 5 No 2 tahun 2026 dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Web dengan Pendekatan Agile Development. Latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahan utama pada RSUD adalah tidak adanya integrasi data secara sistem mutu yang sudah ada, SIMUTER. Dengan sistem informasi manajemen rumah sakit, SIMRS, hal tersebut menyebabkan terjadinya input data ganda, terjadinya
secara manual, proses pelaporan menjadi lambat, beban kerja meningkat, serta tingginya resiko human error pada data standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, dikembangkan sistem informasi pelaporan mutu dan indikator SISPEMIN berbasis web agar proses pengolahan data lebih efisien, akurat, dan terintegritas. Lalu di sini metodenya, penelitian ini menggunakan metode Agile Development dengan tahapan planning, execute, and testing, review, dan development. Sistem dikembangkan menggunakan framework Coordinator 4, bahasa pemrogramannya PHP, HTML, CSS, JavaScript, serta database MySQL. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa sistem si PEMIN berhasil mengintegrasikan data antara SIM RS dan sistem mutu rumah sakit sehingga mampu mengurangi input data manual dan meminimalisir human error. Sistem juga mempermudah monitoring, verifikasi dokumen, pengelolaan laporan indikator mutu, serta membantu pencapaian standar akreditas rumah sakit. Seluruh fungsi utama sistem dinyatakan berhasil dan valid berdasarkan hasil testing black box. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah sistem masih memerlukan pengembangan lanjutan agar digunakan secara lebih luas dan optimal di seluruh unit rumah sakit. Selain itu, sistem sangat bergantung pada kestabilan integrasi data dengan SIM RS, sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem utama, maka proses sinkronisasi data dapat terganggu. Jurnal keempat dengan penulis Edo Aribe, Fania Marisa, Willy Fadila Wirayuda, Jurnal Komputer dan Sistem Informasi Vol 6 nomor 3 tahun 2023 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Absensi berbasis website pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Penelitian ini adalah Rumah Sakit Prima Pekanbaru sebelumnya telah menggunakan sistem absensi fingerprint. Namun pengelolaan data absensi seperti izin, cuti, dan rekap absensi masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dan aplikasi Office. Hal tersebut menyebabkan proses pencarian data menjadi lambat, tidak efisien dari segi waktu dan biaya, serta beresiko terjadi kehilangan data dan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, dirancang sistem informasi absensi berbasis web agar seluruh data absensi dapat terintegrasi dalam satu sistem yang lebih praktis dan akurat. Pada penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan tahap analisis kebutuhan desain, implementasi pengujian web, serta operasi dan pemeliharaan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara dan studi pustaka. Perancangan sistem menggunakan UML seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram, dan kelas diagram, serta database MySQL, serta media penyimpanan data. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem absensi berbasis web mampu memproses pencatatan kehadiran izin dan cuti karyawan secara lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Sistem mempermudah admin dalam melakukan pengelolaan dan rekapitulasi data absensi sehingga keputusan mengenai tingkat kehadiran karyawan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem juga mengurangi penggunaan kertas dan meminimalisir kehilangan resiko data. Lalu kelemahan pada sistem ini adalah sistem masih berbasis website sehingga membutuhkan koneksi internet yang stabil agar dapat digunakan secara optimal. Selain itu, penelitian lebih berfokus pada tahap perancangan sistem sehingga pengembangan fitur lanjutan dan pengujian keamanan sistem belum dibahas secara mendalam. Di sini jurnal yang kelima dengan nama penulis Ririn Yulia Eka Dianti, Apriyado Fautama, Azari Alirida, Jurnal String Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi, Vol 8 nomor 3 April 2024 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pasien berbasis website di Rumah Sakit Permata. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi pada bidang kesehatan mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Rumah Sakit Permata masih menggunakan sistem pendaftaran pasien secara manual sehingga proses pelayanan membutuhkan waktu lama dan pasien sulit dicari serta pengarsipan dokumen kurang efektif. Sistem manual juga menyebabkan antrian panjang pada loket pendaftaran dan meningkatnya resiko kesalahan pencatatan data pasien. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang sebuah sistem informasi pendaftaran pasien berbasis website yang dapat membantu pasien melakukan pendaftaran dengan lebih mudah serta membantu pihak administrasi rumah sakit dalam mengelola data secara cepat, rapi, dan terstruktur. Penelitian ini juga bertujuan mendukung proses digitalisasi pelayanan kesehatan agar kualitas pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik. Nah, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
efektif melalui observasi langsung ke Rumah Sakit Permata. Pengembangan sistem memakai metode waterfall yang meliputi analisis kebutuhan desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan sistem yang dirancang menggunakan PHP, HTML, exam, serta UML seperti use case diagram, activity, dan kelas diagram untuk mempermudah perancangan alur dan aplikasinya. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem informasi pendaftaran pasien berbasis website berhasil diterapkan sesuai kebutuhan Rumah Sakit Permata. Sistem ini memudahkan pasien dalam mendaftar tanpa antri lama, serta membantu admin mengelola data pasien secara lebih cepat, efisien, dan rapi melalui fitur login, pendaftaran, daftar pasien, dan update data pasien. Dengan adanya sistem ini, pelayanan administrasi rumah sakit menjadi lebih cepat, nyaman, dan efektif. Nah, kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian ini masih memiliki kelemahan seperti sistem yang masih berbasis website sederhana dan belum membahas keamanan serta backup data pasien secara rinci. Sistem ini juga belum terintegrasi dengan layanan lain seperti rekam medis digital, pembayaran online, dan antri otomatis. Selain itu, pengujian performa, kecepatan akses, dan kepuasan pengguna belum dilakukan secara mendalam, sehingga masih memerlukan pengembangan lanjutan agar lebih optimal digunakan di rumah sakit. Dari seluruh penelitian yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis web di rumah sakit itu mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan data, serta membantu pengelolaan informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, sebagian besar sistem masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan akses mobile, keamanan data yang belum maksimal, dan belum terintegrasi sepenuhnya dengan layanan rumah sakit lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lanjutan agar sistem informasi rumah sakit dapat menjadi lebih modern, aman, dan optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan di masa depan. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.